Puji Tuhan. Praise the Lord. Hallelujah. Haleluya. God is good. Tuhan Yesus baik. How many would like to be blessed by God today? Siapa yang merasakan diberkati oleh Tuhan pada hari ini? How many of you would like to listen from God today? Siapa yang mau mendengar dari Tuhan pada hari ini? How many of you would like to God to be used for this nation, Indonesia? Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya di negara ini, di bangsa ini? God will use young people. Tuhan bisa pakai semua God will orang. using Papa, big ones, fathers, Tuhan akan pakai setiap bapak-bapak. elders. There is no age limit for serving God. Tidak ada batasan dalam umur untuk melayani Tuhan. When I was very 8 days old baby, Ketika saya masih bayi, the doctors told I will die within half an hour. dokter sudah vonis saya akan meninggal nggak lama, hanya berapa bulan. They gave 48 injections. Mereka masukkan berapa macam alat. 8 days, 8 into 6, 48. And they told half an hour time. Mereka hanya memberi saya 8 hari waktunya untuk hidup. In 1963, February 1st to 8th. Tapi sebentar lagi saya akan berumur 63 tahun. From 5th to 8th, I was unconscious. My dad, 5th day to 8th day unconscious. Ayah saya sempat berapa hari tidak sadarkan diri. So one pastor came and prayed for me to bury me. He was waiting for me to bury me. Tapi pada saat saya sedang sakit, ayah saya udah siap untuk kehilangan saya, untuk menguburkan saya. My dad also was a pastor. Papa saya juga seorang pendeta. Recently at the age of 87 he passed away. Dia baru saja meninggal. He came to the hospital Dia datang ke rumah sakit and he hold me. dan dia menggendong saya. He prayed, Dia berdoa, Lord, if you spare the child's life, I will give him for your service. Otherwise, I will bury him. ayah saya pada saat gendong saya bilang, Tuhan, kalau hidupnya lebih baik diserahkan dalam tanganmu, saya serahkan. Dan biar dia melayani Tuhan seumur hidupnya. Kalau enggak, saya akan siap untuk menguburkan dia. He shed tears. The tears came to my mouth. I was here like this, baby. His tears came to my mouth and I was chewing. Dan ayah saya menangis sampai air matanya masuk ke dalam mulut saya dan saya merasakan air matanya. All of you drank mother's milk first. Mungkin banyak anak-anak di sini biasanya yang makanan pertama itu ASI dari ibunya. But I drank my dad's tears. Tapi yang pertama saya rasakan adalah air mata papa saya. Tears will not be tasty. Air mata itu nggak enak rasanya. But still I was chewing Tapi and I was crying. Tapi ya kemudian saya nangis. The doctors told, those who told within half an hour I will die. Semua dokter yang bilang saya akan segera He meninggal. came and checked my body. Kemudian mereka cek lagi It semua was badan functioning well. saya. Dan ternyata semua berfungsi dengan baik organ tubuh saya. Now I am 64 years old. Sekarang saya berumur 64 tahun. The pastor one who was waiting for me to bury me, he was buried. Seorang pendeta ayah saya yang siap untuk menguburkan saya, dia yang ternyata lebih dulu meninggal sekarang. My parents committed me at the 8 days old baby. Jadi begitu saya umur 8 tahun, orang tua saya menyerahkan saya, penyerahan anak. I can be seated. Sorry to Oke, Bapak make Ibu you silakan standing. untuk duduk kembali. You can stand here. We'll sing one song. Oke, You help me. pemuji boleh. Okay. I love singing. Saya suka bernyanyi. I play all the instruments. Saya bisa main semua alat musik. No one taught me. Nggak ada yang pernah ngajarin saya. Myself in the church, I'll go and play the keyboard each note and I'll learn. Saya hanya belajar dengan mendengar aja. I can sing your song now. Dan sekarang saya bisa nyanyikan lagu-lagu saudara juga. Okay. We'll try. Okay. Nanti kita bisa coba ya. Almost 36 years I am serving the Lord. Selama hampir 60 tahun saya sudah melayani Tuhan. And actually, I didn't want to serve the Lord. Sejujurnya saya nggak mau melayani Tuhan. I was a mischievous boy in my home.
Saya anak yang beda dari yang lain di rumah saya. I used to go with the gangsters. Saya biasanya pergi sama yang gangster. I used to go with the film actors. Saya biasanya bergaul dengan pemain film. And I went into politics. Saya pergi ikut ke partai-partai politik. My dad thought he will be bad, so he brought me from another town, from the village to Pastor Mohan Church. Jadi karena papa saya pikir wah anak ini bisa bahaya nih. Jadi dia bawa saya dari kota yang kecil itu pergi ke gerejanya Pastor Mohan. The very first time I went to AG Church, my parents were Anglican church. Jadi latar belakang keluarga saya dari gereja Anglikan, tapi pertama kali di gereja Pastor Mohan itu kami pergi ke GSJA. When pastor was preaching Psalm 34 verse 10, Pada saat Pastor Mohan berkhotbah, dia mengambil ayat dari Mazmur 64 ayat 10. young lions do lack, suffer hunger. Those who seek the Lord will lack no good thing. Walaupun singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang bergantung kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan suatu apapun. I finished my zoology science degree. Jadi saya menyelesaikan degree saya di Sains. Even though I was a pastor's son, I went to a mechanic shop and I learned how to repair motors. Ya, dan sekalipun saya anak pendeta, saya lebih memilih untuk pergi belajar dari mekanik, belajar untuk jadi teknisi, memperbaiki motor. My mom here to serve the Lord. Tapi mama saya terus seperti menginjeksi saya, bilang kamu harus melayani Tuhan. And my grandmother, at the age of 13, she accepted from Hindu background Jesus Christ, and she survived 103 years. Jadi dan oma saya pada saat umur 18 tahun dari latar belakangnya Hindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia mengikut Tuhan sampai umurnya 100 tahun lebih. Every Sunday is a persecution day for me. Jadi setiap hari Minggu tuh seperti penderitaan buat saya. When I was small boy, Dari sejak saya masih kecil. I have to memorize one psalm. Jadi saya harus menghafal satu Mazmur, satu pasal Otherwise, Mazmur. no food. Kalau enggak saya enggak boleh makan. So we have to hold the Bible. Jadi saya harus belajar Alkitab setiap hari. And if we just kidding, we have two brothers and one sister. Jadi saya punya 2 orang saudara laki-laki dan seorang Each saudara one in perempuan. one direction will be kneeling down and reading the Bible, memorizing. Jadi kami berempat semua ngadep di pojok ruangan masing-masing baca Alkitab. My grandmother will bring a big grinding stone. Now not grinding the flour, no. We have machine. At that time with the stone we used to grind. Ya, dan oma saya kan bawa kayak ulekan gede gitu. That middle of the portion, no, we have to hold it like this Dan kalau kami nggak hafal, kami harus angkat ulekan itu and kneel down like this dan sambil berlutut seperti itu and read the Bible. dan baca Alkitab. Still if you do any mischief, Kalau kami coba-coba bandel, she will bring onion and put in our eyes. mereka akan kasih bawang di mata kami. And with tears we will read Psalm. Jadi sampai mata kami nangis gitu, terus kami harus tetap So baca every Alkitab. Sunday I will pray, Lord, please give me a small psalm so that I can memorize and tell and fill my stomach. Jadi setiap minggu saya berdoa semoga saya dapat mazmurnya yang pendek, jadi saya bisa hafal, jadi saya bisa dapat makanan. Also I pray, Lord, you take my grandmother Saya sampai berdoa Tuhan cepat-cepat panggil oma saya pulang dong Tuhan. because it's very problem and persecution like people of Israel in Egypt. Jadi saya rasanya seperti orang Israel di tanah Mesir diperbudak oleh oma saya. My grandma told God has lost the kunji, not key. Ya, oma saya sampai bilang mungkin Tuhan udah kehilangan kuncinya. So he's searching. When he opens, I will go. Ya, dia bilang kalau pintunya dibuka saya akan pulang ke rumah Bapa di surga. So God is not answering that prayer. Tapi Tuhan gak jawab doa saya yang itu. So I changed my prayer. Sampai akhirnya saya harus ganti doa Lord, saya. why you didn't take me on the 8th day? Sampai saya bilang Tuhan kenapa nggak panggil saya pada saat So usia why 8 should I hari. suffer and memorize the words and get food? Kenapa saya harus bersusah-susah ngafalin ayat Alkitab supaya bisa makan? Pastor children are always we have a lot of persecution. Jadi biasanya anak-anak pendeta mereka mengalami penderitaan.
you are good people, you don't do anything. Nah, saya percaya nggak di sini, bukan pendeta-pendeta di sini, nggak ada yang kayak begitu di sini. If they don't memorize, leave it. God will Jadi teach them. ya jadi buat pendeta-pendeta gak apa-apa kalau anaknya belum bisa ngafalin ayat kitab, gak apa-apa biar Tuhan yang mengajar mereka. This is my introduction. Jadi itu intro aja baru dari saya ya, baru intro. Then I pray, Lord, I need your power Dan, to serve you. dan kemudian saya berdoa, Tuhan aku perlu kekuatan dari Engkau untuk melayani Tuhan. When I was studying 9th grade school, Jadi begitu saya masuk di year 9 tahun my ke-9. teacher was possessed by evil spirit. Evil spirit, devil. Guru saya tuh coba mengajarkan tentang mengutuk saya. My dad will go early in the morning for ministry, come back at the night. Jadi pada saat itu bapak saya pergi pagi-pagi untuk melayani Tuhan sampai tengah malam. There is a joke in India. Pastors, they go early in the morning before the children get up and go to school. Biasanya tuh ada lelucon di India, biasanya tuh kalau pendeta, dia tuh perginya pagi-pagi sebelum anaknya bangun. And children will finish up the homework and just eat and sleep. Dan kemudian anaknya akan sekolah, kerjain PR, makan, sampai tidur lagi. That night, late night only, pastors will come. Dan pada saat anak udah tidur, baru datang papahnya, baru pulang. So the pastor's wife will tell, Jadi the man who is standing there is your father. sampai mamanya harus bilang, nah itu tuh orang yang berdiri di depan mimbar, nah itu papamu. That is, it means no connection with the pastor, son and children. Karena seringkali ayah-ayah yang jadi pendeta tuh kehilangan koneksi Even for hubungan dengan medical anak-anaknya. doctors, it happens like that. Dan seringkali banyak kejadian seperti ini. My daughter is a medical doctor, son-in-law is a medical doctor. They have 2-year-old granddaughter, my granddaughter. Oke, saya punya seorang anak perempuan, dia menjadi seorang dokter dan dia udah juga punya seorang anak perempuan. Jadi saya punya cucu perempuan. When I call in WhatsApp, Tata Grandpa come from Indonesia. Jadi kalau kemarin itu dia telepon, dia bilang, nih opa ada di Indonesia. Because she wants my love. Karena cucu saya ini kepengen banget ngobrol sama saya. I used to give the pictures of the Bible. Biasanya saya beliin Alkitab bergambar buat cucu saya. I will ask him what Moses did. Dan terakhir itu saya bawa buku cerita mengenai apa yang Musa lakukan. She will do like this. Dan dia akan bilang, dia akan lakukan seperti ini. What is that? What do you mean by that? Dan saya kadang bingung, maksudnya apa nih? Moses split the Red Sea. Dan ternyata itu maksud dia tuh dia ceritain lagi. Musa yang membelah Laut Merah. So, like, when I ask her Jonah, Jadi kalau saya tanya, Yunus, kalau Yunus gimana? she will immediately respond prophet. Dan dia akan bilang, Prophet. ya, nabi. Like that, she knows from at the age of 2, she knows Jonah's story, creation, and Noah's story, and a lot of stories. Within 2 years she learned. Jadi di usia 2 tahun ini dia sudah tahu cerita mengenai Nabi Yunus, mengenai penciptaan dan mengenai nabi-nabi. Dalam umur 2 tahun dia sudah tahu banyak cerita. Praise God, my grandma is with God, with the Lord. Puji But Tuhan, oma saya sekarang udah berpulang. otherwise, my granddaughter also will be punished. Kalau enggak mungkin cucu saya akan mengalami seperti apa yang saya alami. Okay. Ya. How many of you love the Lord's word? Tapi berapa banyak dari kita benar-benar mengasihi, mencintai firman Tuhan. This word changed me. Alkitab ini mengubahkan kehidupan saya. I am here because of this book. Saya ada di sini karena firman yang saya baca. I am serving the Lord because He spared my life. Saya melayani Tuhan karena Tuhan sudah menjadi bagian yang erat dalam kehidupan So saya. just one chorus will sing, I will serve Thee because I love Thee. You know the song? Seperti ada satu lagu yang berkata, aku akan melayanimu karena aku mengasihimu. I will serve Thee, like that. Give me D. Volume please. I will serve Thee because I love Thee. You have given life to me. I was nothing
Before you found me, you have given life to me. Heartaches, broken pieces, ruined all my life. You died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. You can tell the song meaning. Lagu ini bicara bahwa saya melayani Tuhan karena aku mengasihi-Mu, karena kasih-Mu yang sudah memenuhi kehidupanku dan mengubahkan kehidupanku sampai sekarang. Our theme is 2 Timothy 2:21. Ayat kita pada sore hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 21. You can read 2 Timothy 2:21. Ya. Saya akan bacakan 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. So, being a vessel of honor, Jadi menjadi alat yang dipakai untuk kemuliaan. God desires each of us to be vessels of honor. Tuhan mau memakai kita menjadi perabot untuk kemuliaan. He set apart for His glory and His service. Dia yang sudah menguduskan kita untuk kemuliaannya dan untuk pekerjaan Tuhan. Let us give a big hand for this. Mari kita kasih tepuk tangan juga untuk People on the teman-teman stage. yang sudah melayani. Nice bass player, nice drummer, a nice keyboard player. Pemain bass yang luar biasa, pemain keyboard yang luar I biasa. enjoyed she's singing. Saya menikmati pujian yang dipimpin oleh My daughter used to sing the same song, anak saya dulu juga memimpin pujian sama seperti the dia. English song which you sang. Dan lagu bahasa Inggris yang tadi dinyanyikan. Yeah, Ya. I enjoy all the people, the youngsters Saya worshiping the Lord. menikmati semua pujian dipimpin oleh teman-teman dari youth pada hari ini. I committed my life at the age of 17. Saya menyerahkan kehidupan saya sejak saya berumur 17 tahun. Then God gave me a job. Dan kemudian Tuhan berikan saya satu pekerjaan. Those who didn't have a job, God definitely will give you. Kalau bagi saudara yang berdoa untuk minta pekerjaan, percayalah Tuhan akan membukakan pekerjaan yang tepat. God promoted me in the same company. Tuhan yang mempromosikan saya dalam perusahaan itu juga. And they promoted me as a general manager. Sampai saya memperoleh posisi sebagai About general manager. 1,000 people were used to work under me. Ada 1.000 orang lebih yang biasa bekerja di bawah saya. At that time, Lord told me, Tapi kemudian Tuhan panggil saya dan I berkata, spared your life to serve me, dan Tuhan, not to earn money. dan Tuhan bilang, saya memperpanjang hidupmu bukan hanya untuk mencari uang, tapi untuk melayani saya. Now, even if I don't have money, I'm happy. Dan sekarang kalaupun saya nggak punya uang, saya tetap bahagia. Because my God shall supply all my needs. Karena Tuhan yang menyediakan semua yang saya perlukan. Actually, I wanted to buy this one. Yesterday, all the M2 pastors were wearing. I didn't have one. Kemarin itu semua M2 pastor, rombongan yang ada di tamu yang di Bogor, mereka semua pakai batik. Saya nggak punya batik. Morning, one friend came. He was in a holiday. He's a manager in India Cements. Pastor, come. I'll take your own Bogor. Jadi kartu saya nggak bisa dipakai. Saya nggak punya uang cash. Tapi kemudian ada seorang yang bawa saya keliling Bogor. Went to a mall. Pergi ke sebuah mall. Straight away, he selected the shirt. Dan kemudian dia tunjukkan kemeja ini. I didn't ask anything. Saya nggak tanya apa-apa. I thought he's buying for him. Dan saya pikir dia mau beli kemeja batik ini untuk dia sendiri. Finally, he came to the hotel. Pastor, this is yours. You have it. Dan kemudian dia kembali dan bilang, pastor ini untuk pastor. I brought only one shoes. Saya cuma bawa satu pasang The sepatu. whole week I used one shoes. Jadi sepanjang minggu saya cuma pakai satu pasang sepatu ini. That one I bought it for 199 rupees, 200 rupees. Dan sepatu itu saya beli seharga 200 rupiah.
he bought this nice shoe. Dan kemudian saya dibelikan sepatu ini. See, it's not, everything in my life is a miracle. Jadi semua yang saya punya dalam kehidupan saya adalah mujizat Tuhan. The watch which I am wearing, Nah, jam tangan yang saya pakai, one of my Sunday school teacher, salah satu guru sekolah minggu for my saya. birthday, she bought this. Pastor, please have it. Dan pada saat saya ulang tahun dia bilang, "Pastor, ini buat pastor." Hallelujah. Haleluya. Yeah, whatever we need, God knows, our Father knows. Apapun yang kita butuhkan, Bapa kita yang di surga tahu kita Your memerlukannya. children doesn't need to bother because father and mother will take care of everything. Anak-anak kita nggak perlu bingung karena orang tuanya akan berusaha untuk mencukupkan yang dia perlukan. Our Heavenly Father will take care of everything for you. Sama dengan Bapa kita yang di surga yang akan mencukupkan apa yang kita perlukan. God will give you job. Tuhan akan berikan pekerjaan, God will promote you. Tuhan yang akan mempromosikan He saudara, will make your name great. Dia yang akan membuat nama saudara terkenal, No weapon formed against you shall prosper. dan tidak ada rencana musuh yang akan bisa bertahan melawan saudara. And the students, those who are studying, definitely will score good marks. Dan untuk anak-anak yang berdoa untuk masuk ke universitas, percayalah Tuhan akan buka jalan. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Even if you memorize, you will forget. Apapun yang kita hafalkan bisa aja kita lupa. In the exam hall, even if you study thoroughly, you'll be getting the question paper, you'll be scratching your head. Mungkin kita sudah belajar kerja keras, tapi kadang pas ujian bisa hilang semuanya, kita Lord sampai help lupa. me. Ya, nggak tahu apa yang mesti dikerjakan. In my school, when I was studying 5th standard, Ya, di sekolah saya pada saat saya tingkat 5, out of 600, I scored 598. jadi dari skor maksimal 6 saya dapat 5,98. Only 2 marks I got less. Saya cuma 0,02 di bawah nilai maksimal. That is because of my mom. Itu karena ibu saya, She was a teacher, mama saya seorang guru. teaching history and geography, social studies. Jadi dia yang mengajarkan kami semua. She will reduce 1 mark. Dia akan potong satu nilai. 1 mark in history, 1 mark in geography. Jadi satu nilai dari kimia, satu nilai dari Other geografi. teachers will scold. He didn't do any mistake, put him 100. Jadi padahal guru yang lain bilang nggak apa-apa, dia bisa kok dapat semua full My mark. mother used to tell, others will think for my son I put 100. So she put 1 mark less than. Tapi mama saya bilang enggak, sebagai mamanya saya lebih strict, saya kurangin nilainya. Never mind that doesn't work. Only the word of God is working. Tapi kalau buat bapak saya enggak, yang penting firman Tuhan. What we study in the education, in the college, in the school, it will help only to pass other class. But you can be the student of the Bible throughout your life. Tapi kalau kita hanya belajar mata pelajaran di sekolah, biasanya itu hanya untuk naik ke tingkat berikutnya. Tapi firman Tuhan itu kita menjadi murid firman Tuhan seumur hidup, dan itu akan berguna untuk seluruh kehidupan kita. 1 Peter 2:9 says, 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, see, God has called us tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yeah, 9th verse, 1 Peter 2:9. Ya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Yeah, but you are a chosen generation. Ya, tapi kamulah bangsa yang terpilih. Everyone say chosen generation. Semua katakan bangsa yang terpilih. Turn to your neighbor and tell chosen generation. Katakan ke saudara, teman-teman di kiri kanan, kamulah bangsa yang terpilih. There are many generations in dunia, Begitu banyak generasi yang sudah ada dalam dunia ini. but God has chosen you. Tapi Tuhan sudah memilih saudara. And not only that, a royal priesthood. Enggak hanya itu, tapi kamu adalah imamat yang rajani. We are supposed to be in the prime minister's house, Seharusnya kita semua ini berdiri di depan Perdana Menteri. but we are going to be there. Tapi saya percaya suatu It's a hari kita better akan ada place di there, sana. better place.
Kita akan ada di tempat yang jauh lebih baik. We are going to be in the royal court, heavenly of heavenlies. Kita akan ada di tengah-tengah kerumunan malaikat surga di kerajaan surga. A holy nation. Bangsa yang umat kepunyaan Allah sendiri. A peculiar people. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Today, Saturday and Sunday, from Jakarta, people come from Bogor, come to Bogor and enjoy life and go. Biasanya kalau hari Sabtu Minggu tuh orang-orang dari Jakarta sengaja datang ke You Bogor are untuk all merasa. peculiar people. You are not roaming anywhere, sitting in the presence of God in the sanctuary. Jadi saudara ini luar biasa. Hari Sabtu di mana orang lain semua jalan-jalan, saudara milih untuk datang di rumah Tuhan untuk beribadah. Definitely God will reward this time which you spend, come to the Lord. Dan saya percaya Tuhan menghargai, Tuhan akan memberkati, memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara atas komitmen yang diberikan. King David used to say, when they called to go to the church sanctuary, I was happy. Karena seperti apa yang Daud tuliskan dalam Mazmur Tuhan, pada saat orang mengajak aku masuk dalam baitmu, aku bersuka cita. Are you happy in the house of the God? Apakah saudara bersuka cita ada di dalam rumah Tuhan pada hari ini? Look at the other's face. Coba lihat kiri kanan, benar nggak Are they bersuka cita? happy? Are they Benar happy? nggak? Kelihatan sukacita nggak mukanya? Hallelujah. Haleluya. In His presence there is fullness of joy. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang besar. If you and I are not happy, Kalau saudara dan saya nggak merasakan in the sukacita, world nobody will be happy. maka dunia ini nggak akan pernah merasakan Even sukacita. people can have millions and trillions of money, they cannot be happy. Karena orang bisa punya uang begitu banyak, miliaran, triliunan, tapi mereka nggak merasakan Even bahagia. if we don't have that much money, but we can be happy in the presence of the Lord. Tapi walaupun kita nggak punya uang sebanyak itu, kita bisa merasakan sukacita yang sejati karena kita ada dalam hadirat Tuhan. Because He is the creator. Dia adalah pencipta kita. He can make a silver coin in the fish mouth. Dia bisa taruh koin dalam mulut ikan. How many of you have eaten fish? Berapa dari saudara yang suka makan ikan? Did you open the mouth any silver coin? Saudara pernah gitu lagi makan ikan bakar, ikan goreng, tahu-tahu ada koin di mulutnya? Because Jesus told there was a silver coin. Tapi karena Tuhan berfirman, jadilah seperti itu. Maybe some pastor might have gone on one voyage, maybe left the silver coin. The fish eaten like Jonah. Mungkin ada seorang lagi mancing atau pastor nggak sengaja koinnya jatuh dimakan sama Lord, ikan. if Jesus says, miracle will happen. Tapi nggak seperti itu. Kalau Tuhan sudah berfirman, mujizat bisa terjadi. Even if there is no way, God will make a way. Kalaupun tidak ada jalan, Tuhan bisa membuat jalan yang baru. Turn to your neighbor and tell. Katakan kepada teman di kiri kanan, Do Tuhan you want bisa membuka to, jalan. do you want to, every day in your life you expect miracles. Dalam kehidupan kita setiap hari harapkan mujizat terjadi. God is bless you 1,000-fold times. Karena Tuhan bisa memberkati kita beribu kali ganda. See, Job was blessed how many times? Ayub diberkati berapa kali lipat, saudara tahu? How many times? At the end, double. Ya, pada akhirnya kehidupan Ayub dia diberkati 2 kali lipat dari apa yang dia punya sebelumnya. If God might have told the devil, you can test him. After that, I'm going to bless him double time. Then devil, no, I'll go away. Oh, He might have done like that. ya. Sebenarnya kalau Tuhan bilang kepada si penuduh di awal, boleh tes aja, tapi nanti setelah tes saya dobelin ya berkatnya. Mungkin si penuduh tuh nggak akan menguji Ayub. Whatever the blessing God is going to give you, He will not tell to devil. Tapi berkat apapun yang Tuhan mau curahkan dalam kehidupan saudara, bahkan si iblis pun nggak tahu. And in the childhood, I was troubled to study the Word of God. Jadi dulu tuh saya susah untuk belajar firman Tuhan. I never knew that I'll come to Bogor and preach. Tapi saya nggak tahu bagaimana tuh bisa membawa saya sekarang untuk berdiri dan membagikan firman Tuhan bagi saudara di I Bogor. was supposed to be buried under your feet. Seharusnya saya sudah dikuburkan dari sejak bayi. The God one who raised Lazarus is here right today. Tapi Tuhan yang sama juga yang sudah membagikan Lazarus ada di tengah-tengah kita pada hari ini. The miracle He has done to me,
He can do any miracle for you. Seperti Tuhan sudah melakukan mujizat bagi saya, Tuhan juga bisa melakukan mujizat dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. The water became Air diubah menjadi air anggur. on Sundays, monthly once, the pastors will make the wine into water. Tapi sebulan sekali biasanya perjamuan, anggurnya itu dirubah jadi jus anggur. It's also a miracle. Mungkin itu mujizat juga. Just one bottle of wine and four bottles of water and give it. So that Biasanya- you will not have diabetic. Mungkin di gereja-gereja ada yang pakai 1 botol wine tapi dicampur sama jus supaya cukup buat semua orang. In Africa, one pastor, he has forgotten to bring the wine for the communion service. Jadi di Afrika pernah kejadian salah seorang pendeta lupa bawa anggur perjamuan. So what he did, he gave the water and gave it to them, you drink it. Tapi kemudian ya sudah, dia dengan iman membagikan air minum biasa dibagikan ke semua When they jemaat. drank, really, it's not the water taste, the wine taste it had. Tapi Miracle happened. kemudian pada saat semua jemaat It's really mengambil happened. perjamuan, betul ternyata air itu berubah menjadi air anggur. If you have faith, you can receive miracles. Kalau saudara punya iman, saudara bisa menerima mujizat. When we sang that song, God is our friend, God is our Father. Yaf. Ya. Okay? Seperti yang Kak Agu tadi katakan, Tuhan adalah sahabat kita dan Tuhan adalah Bapa kita. If God is your friend, God is your Father, Kalau Tuhan adalah sahabat kita dan Tuhan adalah Bapa kita, the third F, you should have faith. maka yang ketiga, bagian kita adalah kita harus punya iman. Without faith, we cannot receive anything from the Lord. Tanpa iman kita tidak bisa menerima apapun dari Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Praise be to God. Terpujilah nama Tuhan. So God, you are a chosen generation. Jadi You are a kamulah- peculiar people. Tapi kamulah bangsa yang terpilih. You are a special people. Saudara orang-orang yang spesial. You are beautiful. Saudara orang-orang yang luar biasa, cantik dan ganteng. Hallelujah. Haleluya. Indonesians are beautiful. Orang-orang Indonesia tuh And cantik-cantik handsome. dan ganteng-ganteng. See, I'm black in color. Saudara lihat kulit Like saya barbecue. gelap, kayak habis barbecue. So I am comparing my skin to your skin. Kalau saya bandingkan warna kulit saya dengan warna kulit saudara, We don't need to compare. jangan dibandingin. When Pastor Stephen used to tell, Tapi begitu ada satu pendeta yang suka berkata, when God created people, pada saat Tuhan lagi menciptakan manusia, all the Chinese people, He has taken immediately pas Tuhan bikin orang Chinese, kecepatan dikeluarinnya. from the oven. Dari ovennya kecepatan The keluarnya. Indians and Africans were kept for a long time, became black. Tapi yang orang Afrika dan India agak kelamaan dikit makanya jadi gelap. It's a joke that Pastor told me. Nah itu No biasanya problem. itu bercanda aja ya, But bercanda aja we ya. are created in God's own image. Iya, tapi yang saya tahu, saya percaya kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Turn to your neighbor and tell you are beautiful, you are handsome. Nah coba lihat kiri kanan bilang kamu cantik atau ganteng. Don't tell to another wife, Dan neighbor's wife, another friend's wife. Oke, tapi jangan salah ya, jangan sama pasangan yang lain ya, sama pasangan sendiri Tell to aja. your own wife. Nah, kalau mau ngomong kamu cantik ganteng sama pasangannya Hallelujah. masing-masing, suami istri ya. Praise God. Puji Tuhan. Okay, I'll finish up right in the right time. Oke, saya akan selesai pada waktu yang tepat. God has a purpose for every one of us. Tuhan punya tujuan bagi masing-masing dari kita. This instrument, bass guitar, Alat musik ini, gitar bass, it should give the bass sound. gitar bass harus mengeluarkan suara bass. So he's playing the keyboard. Keyboard, The sound, no, it has to give that sound for the purpose which it has manufactured. jadi keyboard itu melakukan fungsinya sesuai untuk apa dia diciptakan. The microphone, Mikrofon it should work according to its manufacture. harus berfungsi sebagaimana dia diciptakan. The same way God has a purpose for everyone. Sama juga Tuhan punya rencana khusus bagi masing-masing dari kita. No one cannot take your position. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita untuk lakukan tujuan Tuhan. In 1990, Di tahun 1990, Pastor Dom came to Chennai.
Pastor Dom datang ke Chennai and he mentored me. dan dia bertemu dengan saya. And another pastor Ada seorang pendeta yang lain, always used to talk bad about me. biasanya dia tuh ngomongin semua yang jelek-jelek mengenai saya. Daniel doesn't know how to preach. Daniel nggak tahu cara berkhotbah. He doesn't know how to play keyboard. Daniel nggak bisa main keyboard. Daniel doesn't know how to pray for people. Daniel nggak bisa ngedoain orang. People are not coming. Nggak ada orang-orang yang mau datang sama dia. He wanted to take my position. Karena dia mau ambil posisi saya. But that pastor is not even in India. He has gone to Dubai. Tapi pendeta yang tadi ngomongin jelek mengenai saya, sekarang dia bahkan Even gak ada di India, if dia any di Dubai. people, those who are working against you, Jadi, God will move them. tapi kalaupun ada orang yang coba menghalangi rencana Tuhan, Tuhan bisa singkirkan orang itu. See, God raised Daniel. Jadi Tuhan yang membangkitkan Daniel. To raise Daniel, God made the king, he didn't sleep well. He was reading the books and other things. Bagaimana Tuhan mempromosikan Daniel adalah membuat seorang raja gak bisa tidur nyenyak, dikasih mimpi yang aneh. And they put Daniel in the lion's den. Sampai ada raja berikutnya yang membuang Daniel masuk dalam gua singa. Daniel was sleeping nicely on the lion. Tapi di gua singa itu Daniel istirahat dengan tenang. But the king could not sleep. Early in the morning he came. And he came for the early morning prayer. And in the lion's den asked, Daniel, the man of God, did God help you? Oke, jadi raja yang membuang Daniel ke gua singa, bahkan dia nggak bisa tidur sampai dia bangun pagi-pagi, malah dia cepet-cepet mau ngecek, Daniel kamu masih baik-baik saja nggak? Even though we are God's children, Jadi walaupun kita sebagai anak-anak Tuhan, God will take us through certain process, certain stress and depression and pain. mungkin Tuhan akan mengizinkan kita melalui proses yang bisa melibatkan stres, depresi atau ada rasa sakit yang terjadi dalam kehidupan kita. But everything work for good. Tapi segala sesuatu akan membawa kebaikan bagi kita. I also went to lion's den. Saya pun pernah mengalami gua singa. I slept on lion. Saya tidur aja di I tanah. was tapping on lion Saya istirahat in Thailand. di Thailand. Oh, saya It's pernah tiduran sama singa di Thailand tapi It's a well-trained one. singanya itu udah dilatih. Many people ask, I have the photo. Kalau kadang ada orang yang nanya, saya punya fotonya. Many people asked, Daniel, what did you say to the lion? Kadang ada orang yang ngisengin saya, Daniel kamu ngomong apa sama I singanya? told, your creator is with me. Jadi saya bilang sama singanya, yang nyiptain kamu tuh ada sama saya. So the lion didn't see me, the lion saw Jesus. Jadi begitu singanya mau coba lihat saya, dia lihat Yesus yang ada bersama Haleluya. saya. Haleluya. Devil is like a lion, roaring lion, to destroy us, to make us astray, go away from the Lord's presence, God's love, and he wants to separate the love of us from the love of God. Jadi di Alkitab juga berkata, musuhmu si jahat itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencoba mencari celah dalam kehidupanmu. Dia mencoba memisahkan kita dari kasih Allah. Don't give a chance. Jangan berikan kesempatan. Hallelujah. Haleluya. In our church, Di gereja kami, people jemaat, used to come to church and sit on the same chair. biasanya mereka datang dan duduk di tempat yang sama. If somebody come and sits on the chair, Kalau ada orang lain yang dudukin tempat mereka, their worship is no. nah They won't worship. They won't be happy. mereka nggak senang. Biasanya mereka nggak mau ikut pujian. When pastors used to tell congregation to stand, Dan kalau pendetanya maju terus ajak semua bangkit berdiri. somehow they will push Nah, pas and berdiri, take that seat. jadi pas berdiri tuh mereka langsung dorong orang lain supaya mereka tetap duduk di bangkunya. Because we want to have the sit in the same seat. Karena jemaat kami tuh maunya duduknya di situ, di tempatnya. Is it true or not? Bener gak? Eh? Bener gak? We don't like Mungkin gak seperti itu to atau make difference. biasanya kita gak suka perubahan. The same way, don't give any chance to seat for the Satan. Sama seperti kita mempertahankan posisi kita, seperti itu juga jangan buka celah bagi iblis untuk menyerang kita.
See, devil Jadi- was blaming Job where? Jadi si iblis coba menyalahkan Ayub. Near God's presence, devil was there. Jadi si penuduh, si iblis itu ada di hadirat Tuhan untuk menyalahkan Ayub. There was a joke when pastor told, Jadi ada satu lelucon yang biasa pastor katakan. the service was over. Jadi semua ini ibadah lancar. They switched off all the lights. Jadi setelah itu mereka matiin semua lampu. Finally, the pastor wanted to close the door. Dan kemudian pastornya nutup gereja, pulang kunci pintu. While closing the door, Tapi begitu dia kunci pintunya, pastor was hearing, "Oh," so like that sound. tapi kemudian ada suara kayak Any child was missing. dan dia Then bingung. pastor put as a light and searching. Jadi dia pikir apa ada anak yang ketinggalan, jadi dia masuk lagi, dinyala-nyalain lagi semua lampunya. The devil told the pastor, "Tell your church members, I am not hurting them. I am not giving any disease, any blame, nothing I am doing. I have a lot of work to do in other churches. But your church members, they are blaming. If they fall down, they will push me down. If they become sick, they will give me sickness. If they lose job, they will has taken my job. So I didn't do. Please tell your Jadi ternyata, congregation members Ya. not to blame me." tapi ternyata pas dia masuk, dia nyalain, ternyata si iblis lagi nangis. Dia nangis kenapa? Karena jemaat kamu tuh semuanya nyalahin saya. Dia jatuh, katanya gara-gara saya. Dia kehilangan kerjaan gara-gara saya. Padahal saya nggak ngerjain apa-apa sama jemaat kamu, saya masih sibuk di gereja lain. Jadi tolong jangan nyalain si iblis lagi. Okay, don't blame devil. Jadi jangan nyalain si iblis ya. Turn to your neighbor and tell. Ya, coba katakan kiri kanan, jangan salahin si iblis terus. Romans 8:28, everything work for good. Seperti yang di kitab Roma dikatakan bahwa Tuhan akan mengerjakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. If I was born like a normal child, Kalau saya dilahirkan my seperti parents will anak-anak not normal commit lainnya, my life to Jesus for ministry. mungkin kalau saya dilahirkan sebagai bayi normal, orang tua saya nggak akan menyerahkan saya untuk masuk dalam pelayanan. Turn to your neighbor and tell, whatever is happening in your life, it is according to God's will. Katakan ke kiri kanan, apapun yang terjadi, semua sesuai kehendak Tuhan. Don't ask Lord like Jesus on the prayed in the Gethsemane. If it is your will, take the cup. Dan mungkin jangan seperti Tuhan Yesus sampai dia berkata, Tuhan kalau sesuai kehendakmu, biarkan cawan ini berlalu. Which cup? Not the wine cup. Cawan yang mana? Bukan cawan perjamuan ya. Okay, the burdens, the problems. Tapi masalah yang kita alami. See, people of Israel, they had problems. Orang-orang Israel mereka menghadapi banyak In front masalah. of them, Di depan mereka, Red Sea, Laut Merah. behind, Di belakang mereka, Pharaoh and his army is coming. Firaun dan tentaranya sedang mengejar mereka. Always we pray, Lord, take away the problem, take away the problem, take away, remove the problem. Dan biasanya seperti orang saya kita semua berdoa, Tuhan angkat masalah ini, angkat masalah ini. See, God, what happened? God opened Red Sea through Moses. All the people of Israel went inside. Tapi apa yang Tuhan kerjakan bukannya mengangkat masalah, dia buka Laut Merah, dia belah Laut Merah supaya orang Israel bisa jalan. Pharaoh also thought we can go even. Dan kemudian Firaun pikir kalau orang Israel bisa, dia juga bisa, dia mau lewat Laut So Merah. Red Sea was the problem of Israel. Jadi Laut Merah sepertinya masalah bagi orang Israel. He made a road, Tapi kemudian Tuhan buat jalan di tengah-tengah Laut Merah. and in the same road, Dan jalan yang sama, it's a burial ground for Pharaoh and his army. jalan yang sama yang seperti jalan The keluar bagi problem orang Israel solved. menjadi Problem musibah yang solved. membunuh semua tentara Hallelujah. Firaun dan tentaranya. Tuhan So, Yesus, haleluya. If you have two problems, God will put one problem and finish off. Jadi kalau Your saudara pikir problem. saudara punya dua masalah, Tuhan bisa pakai masalah yang satu untuk menyelesaikan semuanya. How many of you understand? Berapa dari saudara yang bisa memahami hal ini? Hallelujah. Haleluya. Tuhan Oh. bisa pakai segala sesuatu termasuk masalah yang kita hadapi untuk memberikan jalan keluar bagi How many kita. of you are closing eyes and praying for me? Berapa dari saudara mungkin yang mau tutup mata yang berdoa Slain in buat the saya? spirit. Slain in the spirit. Pada saya didoakan, rebah dalam roh. Keep your eyes open and watch over me and listen. Tapi sekarang belum ya, belum waktunya untuk didoakan. Buka mata, tetap dengarkan firman Tuhan. Understand you are a vessel in God's house. Kita harus mengerti bahwa kita adalah perabot dalam rumah Tuhan. First,
understand you are a vessel. Jadi pertama sadarilah bahwa kita semua dipilih menjadi perabot dalam rumah Allah. God will use everyone in God's house. Tuhan akan memakai semua orang yang ada dalam rumah Tuhan. See, God is using her to translate. Tuhan memakai dia untuk menerjemahkan. Some of you will become pastors and preach. Mungkin here. ada beberapa dari saudara yang akan dipanggil untuk menjadi pengkhotbah, menjadi pendeta. You'll have full-time calling. God will call you. Mungkin ada beberapa dari saudara yang sudah atau menerima panggilan menjadi pendeta penuh waktu. Not only him, many people, many your children will come and play instruments and use for God's glory. Mungkin gak hanya dia, tapi juga ada anak-anak kita yang akan dipanggil untuk menjadi pemain musik, pemuji, penyembah Tuhan. So train up a child Jadi latihlah anak-anak kita to be used by God. untuk bisa dipakai oleh Tuhan. God's house is filled with various vessels, Jadi- each with unique purpose. Rumah Tuhan itu dipenuhi oleh berbagai macam perabot dengan fungsinya masing-masing. There are vessels of honor. Ada perabot yang disiapkan untuk tujuan mulia. Not everyone, we cannot come and stand here on the stage. Mungkin gak semua orang akan dipanggil untuk berdiri di atas mimbar. Only one person or two persons should stand, then you can sit and relax. Dan biasanya hanya satu atau dua orang yang dipanggil untuk menjadi pengkhotbah dan yang lainnya duduk mendengarkan. If you come and stand and preach and sing, then only you can feel the pain in the legs. Nah, kalau saudara dipanggil untuk berdiri di atas platform untuk berkhotbah atau bernyanyi memuji, saudara kadang pegel harus berdiri lama. You're all relaxing and sitting. Tapi we are all saudara standing. enak duduk di situ nyaman dengerin saya. See, it's a goal. It's a punishment. Jadi kadang menjadi perabot mulia itu datang dengan pengorbanan lebih. Punish the students, stand up. Nah, biasanya tuh kan kalau murid tuh dihukumnya suruh berdiri kan? So like that, okay. But one who serves the Lord, God will honor them. Tapi nggak seperti itu dalam rumah Tuhan. Siapa yang mau melayani Tuhan, Tuhan akan If berikan you kehormatan if you kepada work in a dia. company, in a concern, in IT, Kalau kita bekerja di perusahaan, di IT atau you dimanapun, can work only for the world. kita hanya bekerja untuk mencukupi kebutuhan kita, kebutuhan duniawi. If you serve the Lord, Tapi pada saat kita melayani Tuhan, you will be blessed on this earth and Kita- also in heaven. kita akan diberkati di dunia ini juga menerima bagian kita di dunia masa yang akan datang. He is bringing the reward. Karena dia akan memberikan upahnya. Hallelujah. Haleluya. Even your senior pastors may not understand you. Mungkin bahkan pendeta saudara pun gak memahami saudara sepenuhnya. Other colleagues didn't understand you. Mungkin rekan-rekan kita gak memahami kita sepenuhnya. God knows the path which you are going through. Tapi Tuhan tahu dengan pasti rencananya dan jalan yang saudara lalui. In the right time, God will lift you up. Pada waktu yang tepat Tuhan akan mengangkat saudara. But it takes time. Tapi perlu waktunya. It's not instant noodles. Bukan proses seperti mie instan. Just put it in the hot water, immediately you can get noodles. Cuma dituangin air panas sebentar langsung matang. Dip the tea, get tea immediately. Gak seperti teh celup yang cuma dicelup sekali langsung jadi teh. In God's calendar, it takes time. Tapi dalam waktunya Tuhan diperlukan proses. He will do everything best for you. Dia akan lakukan berikan yang terbaik bagi saudara. See, in Joseph's life, Seperti dalam kehidupan Yusuf. he had a vision, Yusuf menerima mimpi. but whatever it happened, it's going like down. Tapi apa yang terjadi ternyata beda banget dari yang diharapkan. To lift Joseph, God gave a dream for Pharaoh. Tapi untuk mengangkat Yusuf pada posisinya, Tuhan harus kasih mimpi untuk Firaun. I learned a lesson. If God wants to use you Dan or yang- to bless you, Yang saya pelajari, kalau Tuhan mau memakai saudara, mau memberkati saudara, He can give even problems to the kings, Dia bahkan bisa berikan masalah untuk raja-raja. to your higher officials, Atau semua yang petinggi-petinggi. to your boss. Kepada bos saudara. Understand? Saudara bisa memahami hal ini? Because you are important than them. Karena saudara lebih penting bagi Tuhan dibanding semua yang lain-lainnya. Hallelujah. Haleluya. How to tell God bless you? Tuhan memberkati. God bless you. Hallelujah. Haleluya. Ya. Secondly,
Hal yang kedua, the call of sanctification. panggilan untuk disucikan. We have to be holy. Kita dipanggil untuk menjadi We kudus. serve a holy God. Kita menyembah Allah yang kudus. Because He is holy, for I am holy, we have to serve Him with all holiness. Karena kita melayani Allah yang kudus, maka kita harus dengan penuh kesadaran. So always we have to clean our mindsets. Kita harus merubah cara kita berpikir. Always we have to clean. Kita harus selalu membersihkan pikiran kita. In phone or in laptop or in computer, certain things. Biasanya kalau handphone kita penuh tuh kita suka hapus-hapusin yang nggak perlu, yang nggak penting. We put in the what we call trash. That like dustbin in the computer we have one. Yeah, like that we threw unwanted things. Yeah. We reject, remove. Sama juga di laptop kita, kalau memorinya mulai penuh, biasanya kita hapus-hapusin. Same way, whatever it doesn't belongs to God, doesn't please God, you take away everything. Hal yang sama juga dengan pikiran kita, kalau ada pikiran-pikiran yang nggak menyembah Tuhan, yang tidak meninggikan nama Tuhan, kita harus hilangkan dari pikiran kita. Renew your mind. Romans 12, 1 and 2. Roma 12 ayat 1 dan 2, kita harus terus mengalami God pembaharuan has dalam pikiran called kita. you for sanctification. Tuhan manggil kita untuk melalui proses pengudusan. Sanctification is a process. It's not immediate thing, one time. Pengudusan itu nggak terjadi dalam seketika, tapi melalui sebuah proses. God has taken you out of the world Tuhan sudah memisahkan kita, menguduskan kita and dari now dunia. kept you in the world Tapi memang iya, kita masih ada dalam dunia for His glory as a salt and light. untuk menjadi garam dan terang dunia. The fish is swimming in the sea. Seperti ikan yang berenang di laut. The sea water is tasty, eh? Ya, saudara pernah merasakan air laut? Sea water is tasty. Enak gak rasanya air laut? Out of sea water, what we take? Apa yang bisa kita dapat dari air laut? What, Pastor? You came from India to preach this one. Pastor kenapa datang jauh-jauh dari India untuk I ngobain teach a hal lesson. ini? Tapi inilah pelajaran yang mau saya bagikan. If the fish is inside the sea water, Bahkan kalaupun ikan itu berenang di tengah air laut, it cannot allow salt inside its body. ikan gak akan membiarkan garam itu masuk ke dalam tubuhnya. That's why when we fry fish, we put salt. Itu sebabnya pada saat kita goreng ikan, kita masih kasih garam lagi kan? The same way, even though if you are in the world, Sama halnya dengan kita, walaupun kita hidup di tengah-tengah the dunia, worldly things should not come inside you. hal-hal yang dari dunia ini gak seharusnya masuk ke dalam diri kita. Protect yourself. Kita harus melindungi diri kita Guard sendiri. yourself. Jaga kehidupan Guard kita. your heart. Jaga hati kita. Guard your mind. Jaga pikiran kita. Yeah, we'll do some action. Kita Say, akan lakukan beberapa tindakan ya. God, Tuhan, help me. bantu saya. Please say. God, Katakan, Tuhan, help me help me to guard my mind. guard my mind. Jaga pikiran saya. God, help Tuhan, me help me to guard my heart. guard my heart. Tuhan, tolong saya untuk menjaga hati saya. God, Lord, help me help to me guard my brain. to guard my brain. Untuk menjaga otak saya. Hallelujah. Haleluya. If three things works, everything will work finely. Kalau 3 hal ini kita jaga, maka kehidupan kita akan baik-baik saja. God will cleanse us from all sin. Karena Tuhan yang akan menyucikan kita dari segala dosa. See, Jesus is our master. Tuhan adalah Tuannya kita. You should be useful for Jesus. Kita harus berguna melayani Tuhan. God wants to use you for His kingdom. Tuhan mau pakai kita untuk kerajaannya. Do you have willingness to serve? Dengan kerelaan kita untuk melayani. If pastor is commanding you or telling you, then you can come and serve. It's out of God's love you have to come and serve. Jadi bukan karena seorang pendeta, seorang pastor mengajak saudara untuk melayani, tapi kita melayani dengan kerelaan hati kita sendiri. Our heart should be willing to serve God Hati kita harus hati yang mau melayani Tuhan. and also others. Dan juga melayani satu sama lain. The word L. Jadi seperti sebuah huruf L, Love, the first letter L, dari kata kasih, love dalam bahasa Inggris, Straight huruf pertama line. itu L.
straight line. Yang pertama itu garis lurus, huruf We L. have to love the Lord, Kita pertama-tama mengasihi Tuhan. and also you have to love neighbors. Ya. Dan yang huruf L yang keduanya tuh horizontal, melayani, mengasihi That's satu what sama lain. God expects from you. Itu yang Tuhan mau dari kita. Many people in my church Banyak jemaat saya di gereja spoke against me, yang mereka kadang bicara menentang saya. wanted to fight against me. Ada yang coba mau berantem sama saya. One person, before his salvation, he brought a knife and he was about to kill me. Ada satu jemaat saya sebelum dia terima Tuhan, dia bawa parang ke gereja. What I did, no, I was eating something, I gave it to him. Yang saya nggak tahu, saya lagi makan dan saya kasih sama dia. Tears came, he's a gangster. Dia anggota gangster, dia sampai nangis begitu terima makanan dari saya. He was crying like, I came to kill you, but you, with love, you had shown love. So sorry, Pastor. Jadi dia datang sebenarnya udah mau bunuh saya. Tapi dia nangis karena dia bilang, saya datang mau bunuh kamu, tapi kamu When I was mengasihi saya dan conducting- kasih makanan. When I was conducting worship in the first floor, he was hitting a big stone. Jadi begitu pujian dinaikkan, dia sebenarnya bawa The batu gede. stone came straight and fell down. Jadi ada seorang yang coba lempar batu ke saya dan batunya jatuh di But depan the saya. stone didn't break. Tapi batunya nggak pecah. Somehow somebody will be holding and keeping down like that. Jadi It didn't break. Jadi seperti ada yang menjaga supaya batu itu nggak pecah, He ditaruh confessed, pelan-pelan. Pastor, I was the one who threw the stone. Dan orang ini bilang, saya tadi yang lempar batu itu. What happened one day, he killed one of his friend, took the head and brought the head and threw in another campus. Dan orang ini bilang dia pernah bunuh orang, potong kepalanya dan dilempar ke salah satu lokasi yang lain. All these things before salvation, he was doing like that. Jadi sebelum dia terima Tuhan, dia lakukan He was semua ini. against our church. Tapi kemudian dia menentang gereja kami. Till night 11 o'clock he was talking to me. I was counseling him. Jadi sampai jam 9 malam saya terus mengkonseling orang ini. Early morning he is bringing the a lamb's head, goat head, friend's head. He got chopped. Oh, tapi kemudian keesokan harinya dia bawa kepala dari orang yang dia So bunuh. in the paper it came, this man, his name is wrong. Tapi kemudian ada surat dari His polisi dan name is wrong. tapi namanya salah dicetaknya. So in the paper it came. I was reading the paper. I was shivering. Jadi tapi begitu saya baca Praise koran, God, saya he- sampai he- ketakutan. Praise God, he didn't tell. I was talking 11 o'clock with Pastor Daniel. Saya nggak tahu, padahal saya bicara dengan orang ini sampai tengah malam. I went to the jail and prayed for him, and he was released, and I baptized him, and he is the fellow, only single person, young man. He will clean all the floor, keep ready everything for the service, Oke. and God changed his life. Jadi begitu beritanya masuk di koran, ternyata nama saya dicetaknya salah di koran. Jadi orang nggak tahu bahwa saya ketemu orang ini sebelum dia ditangkap di penjara, If tapi peop- saya layani dia dibaptis dan dia satunya orang yang membersihkan gereja If seluruhnya. people are going against you, don't be scared. God is there with you to help you. Jadi kalaupun ada orang yang coba menjahati saudara atau mengusir saudara, jangan takut karena Tuhan bisa melindungi saudara. Maintain a lifestyle of holiness. Tetap hidupi gaya hidup kekudusan. See, everybody, we every day wear new clothes. Setiap hari kita memakai baju yang baru. Baju yang berbeda, baju yang baru. Can you wear jeans for 1 month? Mungkin ada satu yang biasa kalau celana jeans bisa dipakai berkali-kali. Then that jeans we can give a show. You can give for like an anesthesia for an operation of a person. Jadi kalau misalnya ada seorang yang pakai celana jeans sampai sebulan, tuh jeansnya kalau dikasih ke orang bisa langsung pingsan kayak orang yang lagi dibius mau Same operasi. way as we clean our clothes, Sama seperti kita menyuci baju kita you setiap clean hari. your heart, clean your mind, and be like David. Demikian juga kita harus menyucikan hati kita dan pikiran kita setiap hari seperti Daud. God loves David because whatever sin he did, he accepted.
Tuhan mengasihi Daud karena Daud memiliki hati yang lembut, karena dia mau ditegur dan dikoreksi dari setiap dosa-dosanya. Finally, when you keep holy or when you become holy, when you set apart your life for God, God will reward you. Dan pada akhirnya kalau kita terus menyucikan diri kita, menjaga kehidupan kita dan melihara gaya hidup yang benar, pada akhirnya kita akan menerima upah yang dari Tuhan. Experience God's presence every day in your life. Kita harus mengalami hadirat Tuhan setiap hari. God blesses those who honor Him with their lives. Tuhan akan memberkati orang-orang yang menghormati Tuhan. And when you receive blessings, you will impact generations. Pada saat kita menerima berkat, kita akan membawa dampak bagi generasi Like ini. Abraham, Isaac, and Jacob. Seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. And you will have eternal rewards. Dan saudara akan menerima upah yang kekal. God promises rewards for those who faithfully serve Him. Tuhan menjanjikan upah bagi mereka yang melayani dengan setia. Matthew 25:21 we see. Matius 25 ayat We 21. don't need to read now. Kita nggak harus baca We are sekarang, running out of time. karena kita sudah kehabisan Being a waktu. vessel of honor is a divine calling that requires commitment to holiness and service and integrity. Menjadi perabot untuk kemuliaan Tuhan adalah panggilan mulia yang membutuhkan komitmen kepada kekudusan untuk melayani dan komitmen untuk hidup As we berintegritas. cleanse ourselves, seek to be useful for God and maintain a lifestyle that honors God, we become instruments through which God can work mightily. Pada saat kita terus membersihkan kehidupan kita dan mau dipakai oleh Tuhan dan menjaga gaya hidup kita, maka kita menjadi alat di mana Tuhan bisa menggunakan kita untuk pekerjaan yang Respond to His besar. calling. Respond to His calling. Know that God desires to use you for His glory. Mari kita merespon panggilan Tuhan karena Tuhan Please memakai stand. kita untuk kemuliaannya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. We'll pray. Kita akan berdoa Raise your bersama-sama. right hand. Mari angkat tangan kita sama-sama. Pray after me. Doa ikuti saya. Lord, I thank you Tuhan, aku mengucap syukur for choosing me to be a vessel of honor. untuk memakai saya sebagai perabot kemuliaan. Father, help me to cleanse my heart and life from anything that doesn't honor you. Bapa, bantu kami untuk membersihkan hati dan kehidupan dari hal-hal yang tidak berkenan. Lord, sanctify me and prepare me for your service. Tuhan, kuduskan dan persiapkan saya untuk melayani. Father, grant me a willing heart to serve you and others. Tuhan, berikan saya hati yang rela untuk melayani Engkau dan satu sama lain. Lord, help me to discover and use the gifts you have given me. Tuhan, bantu saya untuk menemukan dan menggunakan talenta yang Kau berikan. Father, may my life reflect your light and draw others to you. Tuhan, biar kehidupan saya memancarkan sinar-Mu dan membawa orang kepadamu. Lord, surround me with godly relationship that encourage my faith. Tuhan, berikan orang-orang yang tepat membawa hubungan saya semakin dekat dengan Engkau. Father, help me to live with integrity in all I do. Tuhan, bantu saya untuk hidup dalam integritas. Lord, I ask for you, your presence to fill my life daily. Tuhan, biar hadirat-Mu memenuhi kehidupanku setiap hari. Father, may my commitment to honor you influence generations to come. Tuhan, biar komitmen ini menghormati Engkau dan menjadi berkat bagi semua generasi berikutnya.